Mudah-mudahan jiwa patriotisme dan nasionalisme Prabowo bangkit dan membuang semua virus-virus Jokowi dalam darahnya, dalam pikirannya, dalam otaknya, bahkan dalam mimpinya pun harus tidak muncul. Karena saya menganggap Jokowilah yang merusak semua bangsa ini, Jokowilah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, saya ingatkan lagi di panggung ini, saya menyatakan Pak Prabowo menyatakan mau mati di atas kebenaran membela rakyat. Maka saya menyatakan kalau mau mati membela rakyat, tempat mati yang pertama adalah PSN PIK 2, Rempang dan ibu kota negara. Menghentikan arogansi para oligarki ini dan mereka dan para boneka-bonekanya juga makin menyadari. Kita berharap Presiden Prabowo segera bertindak untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita tahu bahwa tambang, hutan, tanah, sawah, laut semua sudah diambil mereka. Saya tidak tahu, mudah-mudahan saya masih dikasih umur yang panjang. Basa-basi nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Mohsen Ahmad Alatas, stand with Said Didu. Saya Napoleon Bonaparte, stand with Mr. Said Didu. Saya Dr. Syahganda Nenggolan, I stand with Dr. Said Didu. Saya Ahmad Kozinuddin, I stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Babe Aldo menyatakan dukungan kepada Bang Said Didu yang tanggal 19 November akan dipanggil polisi lagi terkait permasalahan di PIK 2. I stand with Said Didu. Sahabat saya Said Didu yang telah berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat untuk keadilan dan kebenaran dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan karena pengaduan. Sebagai orang yang tahu dan bersahabat lama dengan Said Didu, saya menyatakan I stand with Said Didu. Terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, stand with Dr. Said Didu. Saya Muhammad Cumur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, stand together with Bapak Said Didu. Kita saling bahu-membahu memastikan melawan segala bentuk penindasan, termasuk kepada kaum buruh dan juga kaum petani yang digusur tanahnya, dan insya Allah kaum buruh bersama perjuangan ini. Merdeka! Saya Profesor Dr. Ikrar Nasar Bakti, stand with Dr. Said Didu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Mary dari Lampung. I stand with Dr. Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Martak, selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, menyatakan berada bersama Said Didu karena Said Didu bukan hanya manusia merdeka, tapi Said Didu adalah pejuang yang lebih mulia daripada aparat, daripada pejabat, daripada perwakilan rakyat di parlemen yang tidak bersuara apapun untuk membela rakyat, bangsa dan negara. Lanjutkan Said Didu, insya Allah perjuanganmu akan
dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Engkau telah berbuat yang terbaik. Lanjut, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eb Saifullah Fatah dan saya stand with Said Didu. Saudara sekalian, saya Edi Mulyadi. Selasa tanggal 19 November 2024, Muhammad Said Didu akan menjalani pemeriksaan polisi di Polresta Tangerang, Kabupaten Tiga Raksa. Dan dia dipanggil untuk kedua kalinya karena sikap istiqomahnya dalam membela rakyat Banten dari penggusuran dan perampasan tanah secara paksa oleh pengembang Pantai Indah Kapuk 2, PIK 2. Said Didu secara konsisten terus menyuarakan keadilan. Kita kawal, kita bersamai dia, jangan biarkan dia berjuang sendirian. Jangan biarkan orang baik berjuang sendirian, jangan biarkan dia menjadi korban keserakan oligarki. Bantu Said Didu. Bela Said Didu. Saya Edi Mulyadi bersama Said Didu. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah Tony, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria, mewakili seluruh kolektif pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria, berdiri berjuang bersama Bapak Muhammad Said Didu. Upaya kriminalisasi terhadap Bapak Muhammad Said Didu adalah upaya pembungkaman hak demokratis rakyat. Oleh sebabnya harus dilawan bersama-sama oleh seluruh gerakan rakyat Indonesia. Panjang umur, solidaritas. Saya Lukas Luarso, I stand with Said Didu. Keep fighting. Saya Abraham Samad. Ayo kita dukung Said Didu, lawan aguan dan oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Indrayana dari Melbourne mengucapkan selamat berjuang, terus melawan. I stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I stand and stay with Said Didu. Allahu Akbar, merdeka. Sahabat saya, Said Didu, yang telah berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat untuk keadilan dan kebenaran, dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan karena pengaduan. Sebagai orang yang tahu dan bersahabat lama dengan Said Didu, saya menyatakan I stand with Said Didu. Terus berjuang. Pemanggilan maupun pelaporan Bung Said Didu oleh pihak kepolisian seharusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah Prabowo. Bagaimanapun juga apa yang dilakukan Said Didu merupakan haknya sebagai warga negara yang melihat bagaimana perilaku oligark berpotensi menjadi pelanggaran terhadap konstitusi, pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menindas masyarakat yang akan tergusur di dalam proyek-proyek swasta yang dijadikan PSN. Seharusnya ini diperhatikan oleh semua jajaran di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, karena bagaimanapun juga Pak Prabowo sudah menyatakan dalam pidatonya akan bersedia atau rela mati demi membela rakyat kecil, demi menegakkan keadilan. Karena itu ini harusnya segera menjadi langkah konkret yang nyata. Demikian, semoga Bung Said Didu lebih kuat di dalam menghadapi
persoalan ini, dan semoga masyarakat lainnya terutama aktivis dapat mendukung dan membela Said Didu dalam menghadapi upaya kriminalisasi atas dirinya. Terima kasih. Saya Adi Masardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, berjuang bersama Said Didu, stand with Said Didu, melawan oligarki para pengembang yang durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We stand with Mr. Said Didu. Allahu Akbar. Tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilakukan oleh Said Didu adalah upaya warga negara untuk membela hak-hak rakyat yang lain, dan saya kira itu dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang 45 seperti pada pasal 28 ayat 3. Dan saya bersama orang-orang yang punya kepedulian buat membela rakyat, saya kira Said Didu ada berada di posisi itu. Forum Tanah Air akan terus membersamai perjuangan Dr. Said Didu dalam melawan korporasi dan oligarki yang memanfaatkan proyek strategis nasional dalam pembebasan lahan di Pantai Indah Kapuk II yang mana rakyat kecil menjadi korbannya. Saya Tata Kesantra, we stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Saya belum pernah berusukan di PIK 1 maupun PIK 2. Jadi belum pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Yang disebut sebagai Proyek Strategi Nasional Pantai Indah Kapuk II atau biasa disebut dengan PIK 2. Saya hanya tahu sedikit informasi tentang PIK 2 dari yang disampaikan Pak Said Didu dan kawan-kawan. Tapi pada tanggal 7 November 2024 lalu, saya sempat bincang-bincang hati ke hati dengan puluhan warga Banten bertempat di salah satu rumah makan di Jakarta Pusat. Ternyata cerita duka nestapa mereka lebih menakutkan dibanding dengan cerita Pak Said Didu. Saran saya untuk pemerintah tidak perlu menangkapi rakyat atau menangkapi pengkritik atau menangkap Pak Said Didu. Bentuk saja tim verifikasi pencari fakta yang netral untuk menemukan kezoliman yang diduga kuat terjadi di PIK 2 serta membenahinya agar tidak menjadi pemukiman yang eksklusif atau negara dalam negara seperti yang wanti-wanti diingatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut saya sekaligus perlu dikaji ulang apakah PIK 2 pantas disebut sebagai proyek strategi nasional. Saya pesan juga kepada teman-teman pengusaha yang selama ini telah berjasa ikut membangun bangsa. Presiden telah berganti, era sudah berubah, dan pasti paradigma sukses pun juga sudah berubah. Untuk sukses, para pengusaha cukup berbisnis sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bekerja sama dengan berbuat baik dengan rakyat banyak, khususnya rakyat sekitar proyek kita, tanpa perlu mengikat hubungan khusus dengan aparat keamanan dan para pejabat. Karena beliau itu sudah digaji negara yang uangnya dari rakyat juga untuk melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Terima kasih Pak Said Didu. Bapak telah mau membuka mata kita semua bahwa kezaliman diduga telah terjadi di PIK 2 agar di era Prabowo Subianto kerusakan yang telah terjadi di Indonesia dapat diperbaiki. Pak Muhammad Said Didu, I stand by you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghindari betul-betul menonton televisi karena saya menganggap hari ini adalah hari
bencana nasional. Makanya saya pakai baju hitam, bukan karena pelantikan Prabowo, tapi pelantikan manusia hasil perselingkuhan konstitusi yang dilakukan oleh penguasa tertinggi di negeri ini untuk menjadikan anaknya menjadi wakil presiden lewat pamannya, yaitu si Fufu Papa. Saya kemarin membaca buku Pak Prabowo seharian, yaitu Paradoks Indonesia, karena saya ingin melihat apakah Pak Prabowo melaksanakan ini. Kalau Bapak dan Ibu membaca buku ini, adalah ini agenda perubahan semua di dalamnya. Tidak ada keberlanjutan apapun dari program Jokowi yang ada di dalam buku ini. Saya ingin melihat apakah Pak Prabowo mengangkat menteri-menterinya sesuai dengan pemikiran yang ada dalam buku ini. Buku Prabowo ini buku ketiga nih, edisi ketiga. Saya sudah baca mulai edisi 1 2012, kemudian 2017 edisi 3, edisi 2, ini edisi 3. Pemikirannya konsisten. Tapi setelah mengangkat kemarin melihat menteri-menteri yang akan diumumkan, maka saya katakan itu bukanlah kabinet Prabowo. Karena sangat berbeda dengan pemikiran yang ada di sini. Sangat berbeda dengan pemikiran yang di sini. Jadi saya katakan kalau melaksanakan pemikiran beliau sebagai presiden dari buku ini, kalau saya menyatakan butuh nilai 10, maka saya katakan calon menteri yang mau diumumkan itu adalah nilainya maksimum 6. Jadi kita harus, Pak Prabowo sangat di sini dia menyatakan sangat terbuka, yang sering kita kemukakan bahwa kedaulatan rakyat sudah diambil oligarki. Dia sangat terang membahas di buku ini bahwa sekarang hampir semua pejabat kita sudah bisa dibeli, bisa disogok oleh kaum oligark. Pak Prabowo sendiri menyatakan ini. Dia menyatakan bahwa bangsa ini sudah rusak dan bahkan menyatakan tokoh agama pun sudah bisa dibeli. Semua unsur-unsur negara sudah bisa dibeli, sehingga pemilik kedaulatan sekarang ada di oligarki. Yang saya sering katakan, pusat kekuasaan oligarki nasional ada di pantai utara Jakarta. Nah, Pak Prabowo yang menyatakan itu, tapi faktanya menteri-menteri yang diangkat adalah tidak ada yang mewakili oligarki tersebut. Ada yang mewakili. Kita tahu semua yang dimukakan di sini tentang ketimpangan, tentang ketidakadilan, dan beliau sudah menyatakan bahwa negara ini hanya bisa diselamatkan apabila muncul pendekar-pendekar pembela demokrasi. Saya menganggap yang hadir dalam ruangan ini adalah para pendekar-pendekar demokrasi. Pak Prabowo juga menyatakan bahwa orang-orang yang baik sekarang di Indonesia itu jumlahnya sedikit dan orang-orang ini sangat dibenci oleh kaum oligark. Orang-orang ini akan dihabisi oleh mereka karena mereka butuh pemimpin yang bisa dijadikan boneka oleh mereka, yang bisa disogok oleh mereka, dan kelihatannya 10 tahun terakhir mereka menjadikan Jokowi sebagai boneka mereka dan mereka berhasil dalam hal ini. Pertanyaannya, apakah Prabowo akan menjalankan buku ini? Pemikiran dia? Ataukah Prabowo masih dibawa bayang-bayang Mukidi, Mulyono? Prabowo, saya berharap kemarin Pak Prabowo itu menjadi merdeka. Saya berharap, karena saya lihat jadwalnya, Pak Prabowo mengantar Jokowi ke bandara setelah penyambutan di istana, mengantar dia ke ke Halim. Mudah-mudahan saat itu adalah pandangan terakhir Prabowo kepada Jokowi yang sudah merusak bangsa ini. Dan Prabowo harus menyatakan niatnya bahwa kulepaskan kau demi keselamatan bangsaku, dan aku menjadi Prabowo yang sebenarnya
yang lepas dari kalian Mukuji. Itu yang saya harapkan terjadi. Mudah-mudahan jiwa patriotisme dan nasionalisme Prabowo bangkit dan membuang semua virus-virus Jokowi dalam darahnya, dalam pikirannya, dalam otaknya, bahkan dalam mimpinya pun harus tidak muncul. Karena saya menganggap Jokowilah yang merusak semua bangsa ini, Jokowilah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Kalau perlu, kalau memang si Fufu Fafa itu mengganggu, maka rakyat Indonesia akan menyingkirkan dia dari sekitar Bapak. Bapak dan Ibu setuju? Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk Fufu Fafa. Itu perjuangan kita, dan kita harus menuntut seluruh pertanggungjawaban Jokowi terhadap apa yang dilakukan selama 10 tahun. Perjuangan kita adalah menyelamatkan negeri ini dan menjadikan Prabowo kembali pada dirinya sendiri yang memiliki patriotisme, nasionalisme, rasa keadilan, memihak ke rakyat, dan membela rakyat yang lemah. Beliau sudah menyatakan dalam bukunya ini bahwa setiap orang yang membela rakyat lemah, rakyat miskin, rakyat tersingkirkan, itu pasti dimusuhi oleh para konglomerat, para oligar. Jadi saya sangat tidak heran, tidak heran kalau oligarki mengejar-ngejar saya, karena memang mereka sedang panen-panen terakhir lewat PSN yang dibuat Jokowi. Dan saya berharap Prabowo, saya ingatkan lagi di panggung ini, saya menyatakan Pak Prabowo menyatakan mau mati di atas kebenaran membela rakyat. Maka saya menyatakan kalau mau mati membela rakyat, tempat mati yang pertama adalah PSN PIK 2, Rempang, dan ibu kota negara. Disinilah kami menunggu langkah Pak Prabowo untuk menyelesaikan bangsa ini. Jadi itu saya pikir banyak sekali hal-hal, dan saya berharap kuncinya hanya satu: bersihkan dirimu, hai Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo, dari pengaruh Jokowi yang sudah merusak bangsa ini. Saya sangat tertegun membaca judul ini, bahwa masyarakat mengambil alih perjuangan yang selama ini tak gelorakan untuk mengambil alih kedaulatan dan ekonomi yang selama ini dikuasai oleh oligarki yang berpusat di pantai utara pantai utara Jakarta. Saya pikir kita semua ini sebenarnya adalah orang-orang yang ingin menjalankan apa yang diinginkan Prabowo. Prabowo dalam bukunya itu Paradoks Indonesia, dia ingin berjuang agar ekonomi itu dikembalikan dari oligarki kepada rakyat. Politik kedaulatan harus diambil alih dari oligarki kepada rakyat. Saya pikir kejadian hari ini itu bukan kejadian yang tidak di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala, karena oligarki yang kita lawan ini sekarang sedang berjuang untuk memenangkan calon-calonnya, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota.
Mereka sedang berjuang untuk itu. Nah, apabila dia berhasil, maka Indonesia semakin dikuasai. Nah, saya kasus PSN PIK 2 ini adalah kasus yang sangat telanjang, tapi kasus seperti ini banyak sekali terjadi. Yang melakukan, kita tahu bahwa pada saat Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya, para oligarki ini itu hanya menebang pohon, tidak mengambil tanahnya. Sekarang sejak Pak Jokowi jadi presiden, itu tanah rakyat yang diambil, bukan lagi tambangnya yang diambil, tanahnya juga diambil. Bahkan tanah di dekat Jakarta pun diusirin rakyat PSN PIK 2. Jadi saya hanya menyatakan pada kesempatan ini kepada pihak-pihak berwenang, tidak ada gunanya menekan Said Didu lagi, karena agenda ini sudah diambil oleh seluruh rakyat Indonesia untuk memperjuangkan hak mereka. Saya berharap masyarakat Rempang, masyarakat rakyat di Medan, rakyat di Makassar, rakyat di Surabaya, rakyat di kota-kota besar, bersatulah kita melawan oligarki untuk mengambil tanah-tanah Bapak dan Ibu semua. Rakyat di Sulawesi, rakyat di Papua, rakyat di Maluku, rakyat di Kalimantan, mari kita bersatu untuk melawan mereka, para oligarki ini mengambil tambang-tambang yang ada di Pulau Bapak. Karena yang melakukan itu adalah mereka-mereka yang bergabung di dalam orang-orang yang sama yang melakukan hal yang sama di PSN PIK 2. Jadi perjuangan ini bukanlah perjuangan Said Didu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya membuka bahwa ada pihak yang menguasai negeri ini, yang bebas, seakan-akan bebas menggusur rakyat dimanapun dia mau, dan menjadikan pemerintah dan aparat sebagai bonekanya. Itu sebenarnya intinya. Dan boneka yang betul-betul dipelihara hampir 10 tahun ini adalah Joko Widodo. Joko Widodo lah yang memberikan karpet merah kepada mereka lewat Undang-Undang Cipta Kerja, lewat PSN. Dialah yang memberikan karpet merah kepada oligarki untuk menguasai ekonomi, menguasai politik, dan menggusur rakyat dimanapun dia mau. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, hari ini saya datang ke tempat ini, saya menyatakan kepada penguasa Muhammad Said Didu menyerahkan agenda perjuangan ini dan berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa agenda perjuangan menyelamatkan bangsa Indonesia ini Bapak dan Ibu sudah ambil alih. Tapi kita tetap bersama, mudah-mudahan setelah ini kita berhasil untuk menghentikan arogansi para oligarki ini, dan mereka dan para boneka-bonekanya juga makin menyadari. Kita berharap Presiden Prabowo segera bertindak untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita tahu bahwa tambang, hutan, tanah, sawah, laut, semua sudah diambil mereka. Hari ini saya menangis, saya mengingat teman perjuangan saya, Dr. Rizal Ramli, Dr. Faisal Basri, Lius Sungkarisma. Saya tidak tahu, mudah-mudahan saya masih dikasih umur yang panjang. Saudaraku semua yang sudah sedang berjuang, selamat beristirahat di sisinya, dan insya Allah kami akan menyusul. Tapi saya bermohon kepada Allah, panggillah kami semua menghadapmu setelah kami berhasil mengambil kembali kedaulatan
rakyat, ekonomi dari para oligarki yang merampok negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.